Karena ini salah satu daripada akad penunjang yang sangat dibutuhkan terkait dengan penguatan dalam transaksi. Karena kadang-kadang untuk menguatkan akad transaksi kita ditopang dengan penjaminan. Jadi ada yang menjamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehingga dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang baik bagi kita insyaallah. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian fikih muamalah kita terkait dengan akad-akad di dalam fikih Islam, dan kita masuk pada akad yaitu kafalah atau dhamanah, disebut dengan akad dhaman atau kafalah, itu penjaminan. Karena ini salah satu daripada akad penunjang yang sangat dibutuhkan terkait dengan penguatan dalam transaksi. Karena kadang-kadang untuk menguatkan akad transaksi kita ditopang dengan penjaminan. Jadi ada yang menjamin. Nah, akad kafalah ini secara makna itu dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya dimaknakan adalah sebagai dhaman atau kafalah, yaitu akad yang menyebabkan tetapnya hak dalam tanggungan orang lain atau mendatangkan objek yang ditanggung atau menghadirkan orang individu yang mestinya hadir. Nah, jadi dhaman ini adalah sebuah jaminan yang menjadikan dirinya memiliki tanggungan terhadap orang lain. Jadi dia menjamin, memberikan jaminan untuk bisa mendatangkan satu objek tertentu, barang tertentu atau menghadirkan orang. Jadi iltizamu haqqin thabitin fi dhimmatil ghair atau ihdaru ainin, menghadirkan benda madmunah, benda yang dijamin, atau ihdaru badanin, atau menghadirkan orang yastahiqqu huduruhu, yang mestinya hadir. Nah, jadi dia berkomitmen untuk mendatangkan seseorang atau menghadirkan barang atau mengganti barang tertentu, dan itu menjadi komitmen dia. Jadi akad yang memberikan konsekuensi, dia punya kewajiban untuk menghadirkan barang tertentu atau menghadirkan orang tertentu karena dia menjamin, memberikan jaminan. Nah, itu makna dhaman ya. Istilah dhaman ini juga dikenal dengan kafalah. Nah, jadi dhaman dan kafalah. Atau ada juga yang membedakan itu dhaman lebih kepada barang, kemudian kafalah itu adalah kepada orang.
Nah, kemudian landasan hukum daripada kafalah ini yaitu kafalah dan dhaman termasuk akad yang dibolehkan dalam syarak. Hal ini dapat kita lihat pada nas-nas berikut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 66, kullan arsilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah. Dan ini perkataan Yakub. Nabi Yakub alaihissalam berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskan pergi bersama kamu, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Nah, ini sebagai bentuk penjaminan. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu minta jaminan, itu mawthiqam min Allah. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berkata, qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi hamlu ba'irin wa ana bihi za'im. Artinya penyeru-penyeru itu, yaitu prajurit atau kerajaan Nabi Yusuf, penjaga-penjaganya berkata, kami kehilangan piala, yaitu piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Jadi ada semacam jaminan, komitmen untuk menghadirkan, memberikan barang tertentu ketika seseorang bisa menemukan atau mendapatkan daripada piala raja tersebut. Nah, dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwa dari Salman bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwa dibawa ke hadapan Nabi SAW jenazah untuk disolatkan. Nabi SAW bertanya apakah dia mempunyai hutang. Maka para sahabat menjawab tidak. Nabi kemudian menyolatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya apakah ia mempunyai hutang. Para sahabat menjawab ya. Nabi kemudian bersabda, solatkanlah teman kalian. Maka berkata Abu Qatadah, saya menanggung hutangnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyolatkan. Maka dalam hadis ini, yaitu ada sahabat yang meninggal, wafat, lalu kemudian dia punya hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mau menyolatkan sampai hutangnya selesai. Namun karena ada sahabat, yaitu adalah Abu Qatadah, yang kemudian berkomitmen, dia menjamin akan membayarkan hutang daripada sahabat yang wafat tersebut, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya. Nah, hikmah daripada kebolehan kafalah ini yaitu adalah sebagai penguat atas penjaminan hak-hak. Jadi kadang-kadang ada transaksi yang membutuhkan penjaminan seperti itu. Artinya ada hak-hak, karena ada orang merasa tenang dengan jaminan yang diberikan. Adapun rukun kafalah yaitu adalah sighah. Sighah yaitu merupakan ijab dan qabul dalam akad, hampir semua ada. Kemudian kafil atau dhamin yang memberikan jaminan. Kemudian makful lahu yaitu adalah orang yang haknya ditanggung, atau bisa juga disebut dengan pemilik piutang, artinya yang haknya ditanggung. Kemudian makful anhu yaitu adalah orang yang kewajibannya ditanggung atau dia yang mempunyai beban hutang. Makful anhu artinya ada orang yang berhutang, makful ini berhutang, makful anhu berhutang, lalu kemudian si A ini berhutang kepada B. Nah, tapi agar si B ini bisa mau dia meminjamkan kepada si A, maka harus ada jaminan. Itulah si C
menjamin si A bahwa kalau si A ini tidak membayar hutangnya ke si B, maka si C nanti ini akan membayar hutang kepada si B. Maka si A ini disebut dengan kafil, yaitu yang menjamin. Si C ini disebut sebagai kafil, yang menjamin. Lalu kemudian si A tadi itu disebut dengan orang yang berhutang, yaitu makful anhu. Lalu kemudian si B itu adalah yang memberikan piutang, disebut dengan makful lahu. Nah, ada lagi yang disebut dengan makful bih, yaitu adalah objek kafalah. Jadi objeknya yang dijamin tadi. Nah, ini rukun-rukun yang harus terwujud di dalam kafalah atau jaminan. Nah, kafalah ini ada yang disebut dengan kafalah bil mal. Hiyallati yaltazimu fihal kafil iltizaman malian. Jadi bentuknya tadi kan kita bahwa ada jaminan itu dalam bentuk harta, ada penjaminan itu untuk orang. Jadi menghadirkan orang atau menghadirkan harta saat dibutuhkan. Jadi dia memberikan jaminan. Nah, kemudian ada kafalah bin nafs. Jadi tadi kafalah bil mal, kafalah bin nafs, yaitu kalau kafalah bil mal itu adalah terkait dengan jaminan harta. Misalnya ada orang berhutang, dia mengatakan bahwa nanti saya yang menjamin akan membayar hutangnya. Atau kalau bin nafs misalnya, dia memberikan jaminan bahwa dia bisa menghadirkan orang ini misalnya. Itu komitmen dari kafalah bin nafs, yaitu adalah komitmen dari kafil, itu penjamin untuk menghadirkan makful yang dijamin kepada makful lahu, kepada orang yang memperoleh manfaat daripada jaminan tadi. Kemudian di dalam praktek kontemporer kafalah ini itu ada beberapa prakteknya, seperti misalnya bank garansi syariah. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Jadi nasabah dijamin oleh bank kepada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini adalah penerima merasa aman karena ada bank yang menjamin. Kemudian kafalah ini juga biasanya dipraktikkan dalam multi jasa ya. Ada akad-akad multi jasa yang juga ada produk-produk multi jasa yang mana dia menggunakan akad kafalah. Jadi dalam beberapa praktek lembaga keuangan kontemporer syariah itu mempraktekkan akad kafalah ini sebagai bentuk variasi daripada produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Nah, di dalam prakteknya misalnya kartu kredit misalnya juga itu kadang ada akad kafalah juga. Misalnya dalam fatwa Dewan Syariah MUI nomor 54 tahun 2006 menyebutkan bahwa syariah akad adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Dan hukumnya disebutkan adalah boleh dengan ketentuan mengikuti apa yang diatur dalam fatwa tersebut. Adapun ketentuannya adalah kafalah diantaranya. Itu akadnya adalah akad kafalah. Dalam hal ini penerbit kartu adalah sebagai penjamin kafil bagi pemegang kartu terhadap kartu tersebut atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee, ujrah atau kafalah. Nah, jadi seolah-olah ketika nasabah belanja ini dengan kartu kredit syariah tadi, maka berarti dia dijamin oleh bank syariah, bahwa bank menjamin untuk membayarkan hasil belanjaan
daripada nasabah tersebut kepada pihak ketiga. Nah, jadi bank memberikan jaminan. Nah, dalam memberikan jaminan ini kemudian lembaga keuangan syariah itu boleh mengambil upah ya. Jadi atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee atau ujrah. Jadi lembaga keuangan syariah bisa mengambil ujrah terhadap kafalah tersebut. Kemudian nah, itu diantara daripada praktek-praktek kafalah dalam lembaga keuangan syariah kontemporer. Demikian juga dengan letter of credit, itu juga disebutkan bahwa menggunakan akad kafalah bil ujrah. Nah, jadi kafalah menggunakan ujrah. Jadi ada beberapa produk lembaga keuangan syariah itu menggunakan akad kafalah, sehingga kafalah ini termasuk diantara akad-akad yang menjadi produk lembaga keuangan syariah. Nah, itu diantara penjelasan terkait dengan akad kafalah. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.